Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys kita akan update mengenai BNB, Ethereum dan juga Matic ya. Seperti yang kita tahu di DCWT banyak yang request ya. Jadi tiga ini mungkin beberapa kali nyaris masuk, tetapi secara banyak yang requestnya kurang ya. Tapi karena tipis-tipis ya udah kita bahas juga pada hari ini ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk saja ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan update teknikal ya mengenai BNB, Ethereum dan juga Matic ya. Jadi seperti yang kita tahu DCWT ya ada banyak yang request juga dan bisa dibilang BNB, ETH dan Matic ini sedikit kedorong ke bawah. Itu tapi karena cukup banyak juga tetap yang minta, akhirnya gue putusin untuk update juga secara TA-nya ya. Jadi sekalian juga TA kita juga bahas mengenai burning dari BNB ya, di mana burn terbarunya ini senilai 1,6 juta BNB token. Dan ini adalah first ever auto burn dia ya, sebelumnya berbeda sistem. Nah, kita bahas dulu ya sebelum kita masuk TA-nya. Jadi untuk BNB kita bisa lihat bahwa Binance ini mengimplementasikan the first ever Binance token burn yang auto ya. Dimana kalau quarter sebelumnya beda caranya ya. Nah ini meremove 1,6 juta BNB tokens yang harganya itu senilai 750 juta US dollars dari sirkulasi. Otomatis apa? Supply-nya berkurang, in theory harusnya naik. Tetapi pada faktanya kita bisa lihat korelasinya tidak selalu seperti itu ya. Nah buat kalian yang bingung kenapa ini kok di burn besar tapi kok malah turun, malah cenderung nggak naik. Nah, kalian boleh nonton video gua mengenai korelasi burn ya, boleh nanti cari di playlist YouTube gua ya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah dengan program baru ini, numbers of token yang di burn ini berbeda formulanya daripada yang dulu ya. Nah, ini jadi bentuknya auto. Dan tentunya ini sangat tergantung sekali dengan apa? Binance Smart Chain. Jadi seberapa banyak blocks yang diproduce dalam Binance Smart Chain ya. Nah, jadi caranya kurang lebih hitungnya seperti ini ya, di mana rumusnya adalah B sama dengan N kali 1000 bagi P tambah K. Wah, rumus apa tuh ya? Dijelasin di sini kok ya. Jadi B ini adalah total si BNB yang akan di burn ya. Lalu N itu adalah total number of blocks yang diproduce di BSC. Nah, jadi otomatis seberapa banyak blok yang terbentuk itu akan ngaruh juga gitu ya. Dan juga apa namanya P ini adalah average price dari BNB against US dollars. K ini adalah constant value, yaitu adalah sebagai price anchor. Nah, initially di set di 1000 something ya. Dan jadi auto burn ini akan di stop apabila BNB drop di bawah dari 100 juta ya, secara si market cap harusnya, which is sangat jauh lah ya. Nah, tetapi seperti itu. Jadi berbeda daripada dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke technical analisisnya ya. Nah, secara technical analisisnya kita bisa lihat bahwa dia sekarang kembali lagi sedang retest MA200. Tentunya ini adalah candle daily, jadi masih ada 16 jam lagi ke depan tentunya. Jadi kita belum tahu seperti apa ya. Tapi seperti kita bisa lihat lah ya, ini turun karena kenapa? Lagi-lagi Bitcoin ngambek ya. 41.200. Padahal tadi pagi waktu DCWT baru saja kita bahas itu udah 42.400-an. Ya, jadi ini dia guys, cryptocurrency market memang sangat-sangat volatile gitu ya. Dan kalau BNB kita bisa lihat sekarang yang menjadi support utama adalah MA200. Andaikan sampai tembus ya, kemana? Kalau tembus ada kemungkinan bisa retest lagi MA50 di weekly gitu ya. Dimana kalau kita lihat kalau dalam 4 hari lagi close sampai di situ ya berarti dengan jelas juga dia ketahan oleh MA20 di weekly juga gitu. Jadi ya dia seperti terjebak di antara MA20 dan 50 di weekly gitu. Jadi sebenarnya buat untuk tambah posisi sebenarnya bisa dua tempat ya. MA50 di daily, MA50 di weekly ya yang ada di harga $424 plus bisa juga di daily di MA200 yang sekarang sebenarnya lagi ketembus gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teknik analisisnya, tetapi kalau kita bisa lihat overall masih bearish ya. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari di atas sini ya, dia membuat high, lower high, lower high, lower high, terus konsisten ya dari sini, terus turun. Artinya apa? Dia belum berhasil terus membuat higher high. Selama dia belum berhasil membuat higher high, polanya masih apa? Bearish, begitu. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Ini juga sudah cukup banyak yang nanya ya. Dan kalau kita lihat polanya juga bearish ya, padahal di awal-awal not bad. Tetapi karena Bitcoin terus-terusan jelek, secara price action ya otomatis dia ikutan turun juga. Bahkan setelah dia udah mulai TA-nya ya tembus support, ujung-ujungnya dia menjadi polanya bisa lihat lower high, lower high, lower high, dan lower high gitu.
Kemarin padahal seperti sudah mulai ada harapan ya, MA20 semakin dekat, tetapi 3 hari terakhir membuktikan bahwa secara teknikal Ethereum masih belum kuat untuk tembus gitu ya. Dan sebenarnya super menyebalkan sebenarnya daerah sini ya, di mana dia menembus MA200. Saat dia menembus di sini kita tahu bahwa support MA200 ini sempat menjadi daerah yang cukup bagus untuk Ethereum ya. Tetapi saat dia tembus ya seperti ini gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa reversal ya bisa dibilang kurang lebih sama seperti yang lain juga ya. Dia harus boleh membuat apa? Higher high, higher low. Dan for now bisa dibilang dia ketahan karena apa? Karena struktur di sini ya di sekitar 3000 something. Itu pun sekarang sedikit lagi tembus. Dan di waktu bersamaan ada apa? Di weekly ada MA50 yang semakin dekat gitu. Jadi untuk buying limit bisa saja tambah Ethereum di daerah sini yaitu di MA50 di weekly yaitu di 2991 atau biar gampang pasang aja di 3000 US dollars gitu ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan ini bukanlah untuk all in ya. Ini untuk apa? Sekali lagi gue ingetin untuk averaging ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan sebenarnya gini guys, balik lagi jangan sampai berpikir bahwa oh karena price action jelek maka asetnya jelek. No, ya, it doesn't work like that. Markets itu nggak selalu rasional. Gitu. Dan seringkali terjadi saat ngepump pun sama-sama nggak rasional. Tapi biasanya orang-orang senang kalau ngepump. Ya, walaupun si pumpnya nggak rasional, orang-orang senang. Karena kenapa? They're making money. Tapi saat dia turun, koreksi, dan koreksinya pun equally nggak rasional, ya dia turun terus nggak kira-kira, sama. Tapi perbedaannya apa? Kita sebagai investor merasa mual gitu melihatnya. Ya, jadi apa? Ya baik lagi. Nggak berarti satu aset yang sedang TA-nya jelek atau harganya sedang turun terus itu dia buruk gitu ya. Jadi pastikan lagi kalian ya buat kalian yang mungkin belum juga invest di Ethereum ini mungkin jadi salah satu awal yang bagus untuk kita mulai untuk invest gitu ya. Karena kenapa? Harga dia sedang mengunjungi support-support yang harusnya kuat gitu ya. Jadi ya sekali lagi gue ingatkan, kadang-kadang mungkin nggak enak melihatnya. Kita beli di poin-poin seperti ini di mana kita nyangkut di harga yang mungkin cenderung lebih tinggi, kita cenderung mual dan nggak mau tambah posisi. Tapi pada faktanya sering kali terjadi adalah dalam posisi-posisi yang bikin mual seperti ini, malah menjadi posisi-posisi yang paling menguntungkan dalam beberapa waktu ke depan. Gitu ya. Tapi baik lagi, selalu satu makanya kenapa gue selalu ingetin untuk jangan pernah paksain beli di resisten ya. Karena sebagus-bagusnya resisten akan lebih enak beli di support gitu. Ya, jadi gue ulangin untuk Ethereum sebenarnya bisa buying limit di MA50 di weekly yaitu di daerah 2991 atau mau lebih biar gampang taruh aja di 3000 US dollars. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Matic pun akhirnya tembus MA50 ya. Sayangnya seperti itu. Karena ya kita bisa lihat memang apapun itu ya altcoin sekuat apapun kalau BTC sedang kondisinya buruk secara TA, sedang bearish, sulit lah untuk satu altcoins bisa terus-terusan melawan kondisi markets. Pasti dia akan ikutan ketarik dan nggak bisa parabolik. Gitu ya. Nah, untuk Matic pun ya bisa kita lihat sama. Kemarin-kemarin dia sempat terkurung antara MA20 dan 50. Terjadi permainan pingpong di sini ya. Naik turun, naik turun. Tetapi akhirnya pada tanggal 17 Januari kemarin dia akhirnya breakdown ya, dia tembus dan mulailah sejak dari situ lanjut ke bawah gitu ya. Jadi sekali lagi ini semua tidak random gitu ya, tidak random, semuanya ada support dan resistennya. Tapi saat satu support sudah ketembus ya siap-siap longsor gitu ya. Jadi for now untuk Matic kita bisa lihat sebenarnya supportnya kalau di daily sudah tembus ya. Kalau mau ngomong mungkin bisa aja terjadi ada ya di sini mungkin bisa aja menjadi support nih si Bollinger Band, tapi nggak terlalu kuat ya. Kalau gitu kita lanjut kemana? Ke weekly. Nah di weekly-nya kita bisa lihat masih ada MA20 ya. Jadi mungkin gini, kalau lihat di daily, di 4 hourly mungkin kita ngelihatnya wah hancur ya, turun ya. Tapi kalau kita lihat di weekly sebenarnya masih quite okay ya. Matic salah satu yang secara TA-nya masih quite okay. Jadi ada kemungkinan ya kalau terus-terusan seperti ini, Matic bisa saja mengunjungi MA20 dulu di weekly untuk mencari nafas ya. Dan MA20 di weekly adalah berapa? $1 lebih 82 sen gitu ya. Nah, makanya kenapa sekali lagi gue ingatkan untuk taking profits is really important ya. Waktu itu sudah pernah bahas untuk take profits Matic itu di daerah sini ya, saat dia sudah keluar dari Bollinger Band dan RSI sudah overbought gitu. Nah, gue harap beberapa dari kalian take your profits begitu ya.
Jadi for Matic kurang lebih seperti itu ya. Dan satu lagi ya, Matic ada berita yang cukup baik sebenarnya selain dari itu ya. Mungkin jangan-jangan ini juga mempengaruhi harga teknik analisisnya. Di mana Matic menggunakan juga upgrade yang basically sama persis seperti EIP 1559. Di mana mereka akan burn sebagian dari fee yang biasanya akan dibagikan ke miners gitu. Kalau di sini bukan miners ya, stakers berarti. Oke, dan kita masuk ke beritanya ya. Jadi kita tahu bahwa ada satu upgrade yang cukup terkenal dulu, yaitu adalah EIP 1559, yaitu Ethereum Improvement Proposal 1559 ya, dan di mana mereka melakukan burn ya, tetapi burnnya bukan burn seperti meme coins ya. Burn mereka ini dikaitkan ke dalam transaksi. Jadi semua transaksi tentunya ada fee, kita tahu. Nah, fee tersebut sebagian dibakar. Dan yang gilanya apa? Kita tahu bahwa Ethereum sempat beberapa kali menjadi aset yang deflasi di tahun ini. Di tahun lalu ya. Dimana kita tahu padahal tim dev sendiri tidak memprediksikan akan deflasi. Ya, mereka prediksi itu akan deflasi saat sudah the merge atau sudah Ethereum 2.0. Sementara kita tahu sekarang Ethereum belum Ethereum belum ETH 2.0 ya. Sekarang masih ETH biasa. Tetapi mereka sudah beberapa kali mengalami deflasi. Artinya apa? Berarti luar biasa sekali demand dari Ethereum ya. Banyak sekali menggunakan Ethereum sebagai alat transaksi gitu. Nah, sekarang upgrade ini akan dilakukan juga di Polygon ya. Dan ini akan di-launch itu di blok ke 23.850.000 ya, dengan apa? Untuk mengimprove fee visibility. Nah, jadi dengan mengupgrade yang sama seperti EIP 1559 ini, otomatis Matic pun akan menjadi deflasi tentunya ya. Dan otomatis kalau deflasi sebagai kita para investor, it's gonna be better ya. Kenapa? Karena gini, kita logikanya seperti ini ya. Andaikan supply stay ya dan demand naik, harga naik. Kalau supply menurun, demand stay, harga apa? Harga naik. Kenapa? Karena supply-nya menurun. Nah, ini kebayang, andaikan ya nanti ini sudah berjalan ya, harga si supply-nya menurun tapi demand naik. Apa yang terjadi? Harganya akan luar biasa naik gitu ya. Jadi ini sebenarnya keren banget, dan ya balik lagi mungkin ini salah satu alasannya kenapa Matic secara price action nggak terlalu parah dibandingkan beberapa yang lain gitu ya. Dan tentunya kita tahu bahwa Matic ini adalah sekarang bisa dibilang number one layer 2 di Ethereum ya, yang paling populer, yang paling banyak orang pakai. Nah, otomatis banyak sekali transaksi yang terjadi. Semakin banyak transaksi yang terjadi di Polygon Network, semakin banyak juga Matic yang akan di burn gitu ya. Jadi ya sangat menguntungkan bagi kita yang invest ya. Jadi yang keren juga apa? Tim dari Polygon ini juga memperkirakan bahwa deflasi mereka ini bisa mencapai 0,27% dari total supply yang di burn setiap tahunnya. Jadi ya walaupun orang mikir cuma 0,27, tapi banyak yang tidak berpikir bahwa aset-aset lain itu banyaknya inflasi, bukan deflasi gitu. Jadi supply-nya bukan berkurang, tapi supply-nya nambah ya. Nah, jadi ya tentunya ini bisa menguntungkan bagi berbagai macam pihak ya, validator, delegator, maupun kita para investor ya. Dan selain itu juga ini bisa membuat untuk mereduce spam dan network congestion juga. Otomatis bisa lebih scalable lagi ya. Jadi it's actually quite a bullish news for Matic, tetapi karena market memang seperti ini jadi mungkin nggak terlalu kerasa ya. Tapi baik lagi secara fundamental mereka terus mengupgrade network mereka, which is really good ya, karena itu yang kita inginkan dari project-project crypto, fundamentals yang kuat. Oke, nah sebelum kita tutup video kita pada hari ini, gue tahu pasti cukup banyak dari kalian yang mungkin merasa, aduh ini market kok begini-begini amat gitu ya. Tapi sekali lagi gue ingin kasih lihat ya bahwa pada faktanya ya, cryptocurrency market itu memang kadang-kadang kejam gitu ya, kadang-kadang kejam. Bahkan kalau mau lihat di 2020 kebayang ya, dalam posisi yang seperti ini sudah recover ya, dari awal tahun mulai recover, tiba-tiba bisa langsung hancur dalam waktu yang sangat singkat gitu. Ya, tapi memang seperti ini nature dari cryptocurrency ya. Yang bisa bertahan, yang bisa make money ya. Makanya gue selalu ingatkan untuk apa? Janganlah pakai uang panas. Karena kalau sedang dalam kondisi seperti ini dan nyangkut uang panas, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita harus cut loss karena kita harus bayar sesuatu gitu. Tapi kalau kita pakai uang dingin, ya sudah, cuek aja. Spot kan? Ya sudah, biarkan saja.
Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sini, kita pasti mual saat ngeliat kayak gini, kan? Tapi pada faktanya, kalau kita bisa lihat ke masa depan, berapa ratus persen yang bisa yang bisa kita dapatkan gitu dari markets. Nah, coba kita berpikir kurang lebih sama seperti itu mindsetnya, ya. Dengan kita berpikir seperti itu, menurut gua kita akan jauh lebih waras. Itu lebih gak terlalu capek, ya. Dan gini, gua sarankan buat kalian yang mungkin, aduh, sekarang lagi kena banget mental, ya jangan terlalu sering lihat charts, gitu ya. Jangan per 5 menit di scroll, 5 menit per scroll. Ya, lihat sejam sekali, 2 jam sekali, gitu. Dan bahkan gue pribadi, gue tuh bukan tipe orang yang buka chart terus, gitu ya. Gue paling, ya per berapa jam gue buka. Jadi gue sarankan jangan terlalu ekstrim di refresh si chart ya. Kalau nggak lu makin stres ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi hang tough ya, market sedang seperti ini. Tapi ya baik lagi, kadang-kadang yang sering terjadi adalah dalam masa-masa yang sangat tidak mengenakan ini, justru profit kita itu paling besar di daerah situ. Gitu ya. Tapi ingat selalu, pastikanlah selalu beli di support. Jangan ngarang supportnya gitu ya. Nggak ada support, main hajar aja beli ya. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga playlist tutorials with Toshi di sini. Dan buat kalian yang belum memiliki akun Bybit atau Huobi, bisa klik di bawah ada link referral kita, ya. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency, ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, share our video, and see you on the next video.